kita masuk ke bagian yang ketiga, di mana kita akan belajar tentang ini, soft margin classifier. Namun sebelumnya, saya ingin membahas dua tipe non-separable data ya, non-linearly separable data. Nah, jadi ada dua macam. Yang pertama itu adalah kasus serius. Nah, di dalam kasus serius ini tuh, memang data kita itu tidak bisa dipisahkan secara linier gitu ya. Jadi di sini saya pakai warna kuning ya. Nah, jadi ada area ya yang merupakan kurva nonlinear yang memisahkan antara data O dengan data X ya. Nah, namun di kasus yang kedua itu adalah kasus di mana jadi kasus non separable-nya itu slightly gitu. Jadi cuman ada beberapa data doang yang ada di seberang gitu ya. Jadi di sini saya ambil classifier-nya itu adalah sebuah garis lurus ya. Dan kita di sini kita menemukan bahwa cuman ada ini nih, data ini nih yang ada di seberang gitu ya. Nah, untuk kasus yang slightly di sini kita bisa solve dengan cara menggunakan soft margin ya. Tapi untuk yang serius, kita mau nggak mau harus pakai kernel tricks. Jadi kita harus membawa semua data kita ke Z space dan kita tinjau perhitungan kita semua itu ada di Z space. Tapi untuk yang kasus yang kedua, kasus yang slightly non-separable, ini kita bisa menggunakan soft margin ya. Nah, saya kembali dulu ke masalah hard margin classifier yang kita bahas sebelumnya. Nah, ketika kita melakukan hard margin classifier, salah satu constraint dalam masalah optimisasi kita itu adalah semua data kita itu harus lebih besar dari sama dengan 1 ya. Dimana I-nya itu jalan-jalan dari 1, 2, sampai N. Atau dengan kata lain, semua data kita harus yang positif harus di sebelah kanan margin, yang negatif harus di sebelah kiri margin ya. Ya, atau sebaliknya ya, saya kurang tahu. Nah, tapi sekarang kan metode kita sekarang bukan hard gitu, jadi tapi soft margin gitu ya. Artinya ya, some of our data ya are allowed ya to be crossing the separating line. Jadi data kita boleh ada di seberang gitu. Jadi walaupun semua yang X itu ada di sebelah kanan, tapi boleh 1 atau 2 X ada di kiri gitu ya. Atau semua yang O itu ada di kiri, tapi boleh 1 atau 2 X itu ada di kanan gitu ya. Jadi oleh karena itu, jadi misalkan data pertama deh ya. Data pertama itu transpose dikali 1 C gitu ya. Tidak lebih besar dari 1, tapi bisa aja kurang dari 1 gitu ya. Nah, mungkin yang menyeberang itu data pertama sama data ke-7 misalkan ya. Tapi data yang lain memenuhi gitu ya. Nah, oleh karena itu constraint-nya itu akan saya modified untuk bisa mengallow data-data yang seperti ini nih ya. Modified constraint. Nah, jadi bagaimana memodifikasinya itu adalah seperti ini. XI ditambah C kan harus lebih besar dari 1, tapi di sini saya bisa kurangin dengan sebuah konstanta yang tergantung dari datanya. Dan si konstanta tersebut psi ya, ini dibacanya psi. Ya, psi-nya itu harus positif ya. Nah, ini I-nya dari 1, 2 sampai N gitu ya. Jadi ada beberapa data yang psi-nya itu positif. Artinya data tersebut tuh boleh menyeberang atau boleh ada di margin gitu ya. Jadi contohnya ini misalkan ini X, ini separating line-nya ya. Nah, ini kan marginnya nih ya. Nah, ini. Nah, kalau kita maunya semuanya lebih besar 1, nah inilah. Ini semua lebih besar dari 1 nih. Tapi kalau ada data baru, nah di sini, nah ini adalah ini melanggar nih, termasuk melanggar. Pasti dia kurang dari 1 gitu. Apalagi kalau di sini dia pasti kurang dari 1. Apalagi kalau ada di sini dia pasti kurang dari 1 gitu ya.
Ya, jadi walaupun dia masih di sebelah kanan, tapi dia ada di dalam margin, dia tetap melanggar ini nih. Ya. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan modifikasi terhadap fungsi tujuan kita ya. Fungsi tujuannya. Nah, biasanya yang kita minimisasikan cuman ini doang, setengah W transpose dikalikan W. Tapi sekarang yang akan kita minimisasi ada ditambahkan sesuatu ya. Dari 1 sampai N, yaitu ini. Nah, semoga cukup jelas ya kenapa. Oh, ini nggak harus dikuadratkan soalnya ini udah positif ya. Jadi, nah ini adalah fungsi tujuan kita nih. Dan constraint yang baru kita tuh adalah ini. Nah, berikut saya tuliskan masalah optimisasi kita yang baru ya. Jadi, the new. Ini harusnya ada the new. Nah, yang mau kita optimisasikan tadinya cuman ini doang, tapi sekarang kita harus tambahkan ini gitu ya. Dan constraint-nya tadinya cuman yang bagian yang pertama doang, tapi sekarang ada ini. Nah, tapi ada sedikit modifikasi yang di sini saya harus kalikan ini tuh dengan suatu konstan ya. Ya, misalkan saya namakan konstan tersebut adalah apa ya, misalkan beta ya. Atau jangan beta lah, B lah gitu ya. Nah, si B itu adalah seolah-olah sebagai bobot ya. Bobot. Jadi kalau B-nya itu cukup besar, berarti kita tuh menitik beratkan minimisasi kita tuh terhadap si ini nih. Yang ini ya. Tapi kalau B-nya cukup kecil, berarti akan banyak sekali titik yang boleh nyebrang. Tapi kalau B-nya cukup besar, hampir semua titik tuh nggak boleh nyebrang. Gitu ya. Jadi B itu seolah-olah jadi menentukan seberapa banyak titik yang boleh nyebrang. Gitu ya. Seberapa titik yang boleh melanggar marginnya gitu ya. Nah, kemudian masalah ini lagi-lagi bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode pengalih Lagrange ya. Jadi fungsi Lagrangiannya kita itu jadi seperti ini ya. Jadi tadinya kan cuma tergantung dari W, C, sama alfa ya. Nah, ini vektor nih ya. Nah, tapi sekarang akan tergantung dari dua parameter yang baru ya. Apa itu? Cuma tergantung dari satu parameter yang baru ya. Nanti akan saya bahas. Nah, tapi fungsi Lagrange menjadi seperti ini. Ya, ditambah B dikalikan I sama dengan 1 sampai N psi I. Nah, dikurangin. Nah, ini sama seperti sebelumnya, itu adalah sigma alpha I ya. I-nya jalan dari 1 sampai N. YI W transpose XI ditambah C. Nah, ini dikurangin 1 plus psi I ya. Ini. Nah, dikurang lagi sekali lagi, yaitu adalah sigma I dari 1 sampai N beta I psi I ya. Nah, ini adalah metode pengalih fungsi Lagrange yang baru ya. Ini tergantung dari beta juga. Nah, jadi alfa dan beta adalah pengalih Lagrange-nya, Lagrange multiplier-nya. Nah, cuman di sini ada suatu batasan. Batasannya itu sama seperti waktu fungsi Lagrange yang pertama, si alfa I-nya tuh harus positif. Nah, tapi sekarang si alfa I-nya itu dibatasi oleh suatu nilai ya. Jadi alfanya itu nggak boleh lebih besar dari B ya. Dan betanya juga sama. Betanya itu harus positif juga ya. Nah, kenapa alfanya dibatasi di atas oleh B? Nanti akan saya jelaskan.